Saya belajar dari ini ya, pembangunan hukum yang diberi nama access to justice for the poor, for women, for disadvantaged group. Yang namanya keadilan itu bukan Indonesia situasinya, bukan keadilan untuk semua. Bahkan mereka membuat berbagai macam kebijakan-kebijakan, eksekutif dan parlemennya begitu kompak mendukung eksekutif. Ada satu hal yang disepakati bersama, yaitu kalau kita menyatakan diri sebagai negara hukum, maka tujuannya adalah memastikan perlindungan bagi warga negara untuk diperlakukan sewenang-wenang oleh para penyelenggara negara. Halo pemirsa MPTV, jumpa lagi dalam program acara Ngeteh Nong. Ngeteh bersama saya Nong Darul Mahmada. Dan saya sekarang lagi berada di rumah narasumbernya langsung nih. Kita datengin, saya bersama tim produksi MPTV dan bertemu langsung dengan Profesor Sulistiawati ya. Mungkin pemirsa MPTV sudah akrab melihat wajah beliau. Dan kalau di MPTV ini pertama kali ya, pertama. Terima kasih. Ngobrol di sini. Pemirsa MPTV mungkin udah kenal Bu Sulis, saya akrab memanggilnya seperti itu, Bu Sulis. Itu sebagai guru besar atau profesor untuk bidang antropologi hukum ya. Di Universitas Indonesia. Dan beliau nyaring sekali ya merespon atau bersuara kritis tentang situasi terkini khususnya terkait penegakan hukum dan demokrasi di negeri kita. Dan kita langsung nih Bu Sulis ngobrol. Makasih dulu sebelumnya yang udah makan, udah minum di rumah ini. Saya yang berterima kasih kalian mau hadir di sini. Senang banget. Jadi gini, kemarin kita melihat bagaimana gelombang mahasiswa ya, bukan hanya di Jakarta ribuan, ada UI, UNJ, hampir semua kampus di Jakarta turun, dan juga di kota-kota yang lain di Malang, Surabaya, Bandung, terkait tuntutannya itu kondisi sekarang di mana ada efisiensi anggaran, kebijakan Prabowo yang nyata-nyata kita melihat bukannya efisiensi itu untuk rakyat gitu kan, dampaknya untuk kebaikan rakyat, kebajikan rakyat gitu. Tapi kita lihat kan justru malah rakyat menjadi korban. Nah, saya melihat dari tuntutan mahasiswa itu salah satunya itu, dan mereka juga kena korban karena UKT katanya, berdasarkan pernyataan menterinya langsung, Mendikti juga katanya karena terkait efisiensi ini juga akan dinaikkan gitu. Nah, Bu Sulis ngelihat ini gimana? Iya. Ya, tentu saja peristiwa ini kan tidak berdiri sendiri ya. Sebelumnya ada peristiwa-peristiwa yang lain yang sangat terkait. Di medsos lagi rame soal anak muda itu ngeramein hashtag kabur aja dulu misalnya gitu. Mereka itu bentuk seperti halnya aksi mahasiswa sekarang terjadi, itu bentuk protes juga terhadap kebijakan pemerintah sekarang juga ya gitu. Bu Sulis, silahkan gimana menanggapi situasi sekarang ini. Terima kasih banyak Teh Nong. Saya senang bisa berbicara untuk mendukung anak-anak muda karena situasinya memang sangat sulit bagi mereka. Kita melihat ada dua peristiwa besar. Jadi sejak tahun lalu ya ada hashtag kabur aja dulu, dan mereka ini anak-anak muda yang bukan sembarangan ya. Jadi mereka itu anak-anak yang punya potensi karena mereka tahu sekali bahwa mereka kalau mau keluar negeri mereka harus punya bekal, pendidikan, keterampilan, bahkan kreativitas dan macam-macam. Jadi bukan yang tidak punya apa-apa. Saya melihatnya begitu. Bahkan yang dari daerah-daerah pun mereka juga sudah akan menyiapkan diri karena mereka memperingatkan satu sama lain bahwa mereka pergi harus punya persiapan gitu kan. Kedua adalah
gerakan-gerakan mahasiswa yang sebetulnya udah dimulai dari 22 Agustus dan kemarin berulang lagi, dan saya kira ke depan mereka sudah merencanakan aksi-aksi. Saya melihat bahwa anak muda itu sudah merasa tidak bisa tinggal diam lagi. Pertama, mereka sudah sangat kecewa. Baru 100 hari ya pemerintahan yang baru, mereka tidak melihat ada harapan-harapan karena berbagai kebijakan yang bisa diidentifikasi bahwa para elit itu sibuk dengan diri mereka sendiri, bahkan mereka membuat berbagai macam kebijakan-kebijakan, eksekutif dan parlemennya begitu kompak mendukung eksekutif. Jadi bahkan bisa ada revisi undang-undang itu dibuat dalam 1 hari saja, dan itu sangat tidak menguntungkan. Lalu juga kebijakan-kebijakan yang mereka lihat, bagaimana masyarakat tidak diajak berbicara, tiba-tiba datang dilibatkan ya soal LPG atas nama efisiensi, soal macam-macam ya, terutama juga pembangunan yang sifatnya ekstraktif, menguras sumber daya alam, yang itu nampaknya tidak akan berhenti, akan dilanjutkan oleh periode yang sekarang gitu. Dan itu artinya menggusur rakyat. Jadi begitu ada kebijakan program pemerintah yang akan apapun ya, tambang, hutan, pantai, sungai, danau yang hari ini sudah sangat tidak bisa dijadikan andalan bagi masyarakat setempat untuk menjadi sumber makanan, sumber pengetahuan, sumber kebudayaannya gitu ya. Itu sudah tidak bisa lagi seperti dulu karena kebijakan-kebijakan itu sangat tidak didasarkan pada penelitian-penelitian, assessment yang mengajak mereka berbicara. Jadi kayak tidak ada ruang lagi buat anak-anak muda itu untuk mengharapkan apapun dari tanah kelahirannya, bahkan dari dia sekolah gitu ya. Kebijakan makan bergizi gratis itu secara filosofis mungkin baik, tetapi dalam pelaksanaannya tidak dihitung bagaimana kemampuan finansial negara dan juga bagaimana pelaksanaannya. Padahal sebenarnya bisa dilakukan secara lebih baik dengan menyerahkan makan itu kepada orang tuanya atau sekolahnya. Dan juga mungkin secara konseptual itu salah, karena kalau bicara soal keadilan hari ini, maka saya belajar dari ini ya, pembangunan hukum yang diberi nama access to justice for the poor, for women, for disadvantaged group. Yang namanya keadilan itu bukan Indonesia situasinya, bukan keadilan untuk semua. Bukan justice for all. Kenapa gitu? Karena masyarakat kita itu berlapis-lapis. Jadi ada yang upper class, kaya raya, 50 orang terkaya di Indonesia. Ada di sini semua. Ada di situ semua, layer-layernya banyak orang kaya itu. Lalu ada middle class, layer-layernya juga banyak. Lalu ada lower class, layer-layernya banyak. Jadi begitu berlapis-lapis. Oleh karena itu yang namanya keadilan harus bersifat afirmatif untuk kelompok-kelompok yang rentan, kelompok-kelompok yang miskin. Jadi yang butuh makan gratis itu gitu. Yang mana gitu? Nggak semuanya butuh gitu kan? Mereka lebih membutuhkan hal-hal lain gitu ya. Nah itu yang kurang dihitung. Jadi sungguh situasinya sangat tidak memberikan harapan kepada anak-anak muda sehingga mereka punya gerakan-gerakan seperti itu. Gitu. Jadi memang terkesan kebijakan yang keluar sekarang itu seperti kurang ada katakanlah studinya ya, gitu loh. Jadi kayak istilahnya mungkin impulsif atau yang penting populis gitu loh. Yang penting sehingga kan misalnya dalam program makan gizi gratis, bukannya kita nggak setuju, tentu saja kalau misalnya programnya itu benar-benar nyampe ke yang berhak gitu, ke yang membutuhkan, itu kan bagus banget. Tapi kan karena yang tadi dibilang oleh Bu Sulis, karena
serentak gitu semua gitu kan, sehingga misalnya yang udah biasa makan enak dari orang tuanya, dari ibunya disiapkan, ketika dapat yang seperti itu kan pasti ada yang keluar spontan, namanya juga anak-anak gitu ya. Jadi dan itu bukan hanya soal makanan bergizi gratis, soal efisiensi misalnya, efisiensi anggaran gitu ya Bu ya. Betul. Dibilangnya tujuan dari efisiensi anggaran ini kan untuk mewujudkan makanan bergizi gratis itu, tapi malah dampaknya di lapangan justru satu keluarga nggak makan. Kira-kira seperti itu ya Bu ya. Jadi Ibu ngelihatnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan sekarang, kelemahannya itu sebenarnya di apanya? Ya, ini saya karena dari Fakultas Hukum ya, saya harus mengatakannya bahwa kalau dari perspektif negara hukum itu jelas bahwa pilar pertamanya demokrasi bisa dimanifestasi dalam bentuk perumusan-perumusan hukum dan kebijakan yang itu ada prosedur-prosedurnya, ada teori-teorinya. Orang belajar lama untuk bikin perumusan hukum itu yang pada prinsipnya sebenarnya harus mendapatkan konsen dari seluruh warga negara yang itu didelegasikan kepada lembaga parlemen ya. Nah, nanti kalau kebijakannya atau hukumnya udah jadi, maka dia akan melekat kepada seluruh bangsa. Jadi artinya harus dibuat secara hati-hati dan terutama yang dipersyaratkan oleh berbagai macam peraturan perundangan harus didasarkan pada naskah akademik. Naskah akademik itu harus didasarkan pada penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan ya. Nah, saya melihat bagaimana naskah akademik itu dibuat hanya sekedar formalisme saja gitu. Jadi kalau kita lihat kualitas dari naskah akademik itu sangatlah tidak memadai, Kan saya sering membaca hasil-hasil penelitian mahasiswa saya ya, S1, S2, S3 itu jauh lah dari itu semua ya. Dan kemudian penelitian itu juga harus mengakomodasi berbagai realitas pengalaman, terutama orang-orang miskin, orang-orang kelompok rentan. Nah itu sama sekali nggak ada, Jadi cenderung diabaikan. Dan itu jadi isinya undang-undang, isinya kebijakan adalah suara-suara elit. Jadi mereka menggunakan hukum untuk mendefinisikan kepentingan kekuasaannya, mengatasnamakan rakyat. Dan ternyata begitu sampai di lapangan sama sekali tidak bisa diterima, bahkan menyengsarakan kan. Itu yang terjadi. Jadi itu barangkali yang teman-teman membaca dalam literatur otokritik legalisme itu di situ gitu. Bagaimana hukum yang seharusnya diciptakan untuk menjaga masyarakat dari kejahatan, dari keserakahan, memastikan distribusi keadilan, justru tidak sama sekali gitu. Jadi produk hukum itu kan termasuk misalnya yang juga dikeluarkan oleh katakanlah presiden ya, jadi kayak Perpres, Perpu gitu. Nah, Bu Sulis lihat bahwa produk itu juga tidak berdasarkan lagi melewati prosedur atau mekanisme yang seharusnya dilakukan, yaitu mendengar masyarakat, melibatkan masyarakat, apa sebenarnya yang dibutuhkan dan lain-lain. Jadi ngelihatnya sudah tidak seperti itu ya, Bu Sulis? Iya betul. Jadi kan founding fathers dan mothers kita menentukan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dan secara literatur negara hukum itu konsep yang sudah lama sekali, ratusan tahun diperdebatkan. Memang betul bahwa pilar-pilarnya seperti demokrasi bisa dimaknai berbeda di setiap bangsa ya. Lalu juga bagaimana akses-akses keadilan itu dimaknai secara berbeda. Kemudian juga kontrol mekanisme mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan konteks dari bangsa-bangsa tersebut. Tetapi ada satu hal yang disepakati bersama, yaitu kalau kita menyatakan diri sebagai negara hukum, maka tujuannya adalah
memastikan perlindungan bagi warga negara untuk diperlakukan sewenang-wenang oleh para penyelenggara negara. Itu kan. Nah, itu yang kalau lahir berbagai macam produk hukum dan kebijakan yang tidak memberikan perlindungan kepada warga negara ya, atas nama apapun, konsep-konsep populis ya, katanya kepentingan rakyat dan lain-lain, itu jadi kita bertanya apakah kita masih negara hukum atau enggak gitu. Bahkan kan keluar undang-undang dalam waktu singkat, amandemen undang-undang macam-macam yang misalnya parlemen bisa mencopot hakim Mahkamah Konstitusi, ketua KPK. Itu sangat menyakiti hati rakyat lah kalau kayak gitu. Itu artinya DPR itu jadi sangat powerful dan bisa melakukan apa aja ya, sampai hakim MK aja dipanggil dan dicopot gitu ya, dievaluasi dan bisa dicopot ya. Nah, apakah memang itu apa ya? Ini saya sebenarnya mendengar atau membaca itu kan kayak, saya bukan backgroundnya hukum ya, tapi kan kita bisa membanding-bandingkan itu kayak semacam hal yang baru ya, yang sebelum-sebelum belum ada presidennya gitu. Apakah memang itu penemuan barukah untuk sebuah negara hukum, atau itu sebagai sebuah melenceng atau kita tuh memang udah tercerabut dari negara hukum sebenarnya? Jadi kan sebenarnya mereka setidaknya harus baca lah ya, hakim itu siapa. Dan sebelumnya kan Mahkamah Konstitusi itu lahir dari perjuangan reformasi 98. Dan kita senang ada banyak produk undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, sehingga kita punya wadahnya untuk melakukan diuji kembali, melakukan judicial review. Nah, mereka tuh juga harus paham hakim itu siapa. Hakim itu kalau melihat filosofinya tuh ya, saya belajar dari Profesor Yohanes Gunawan tuh, di dunia ini ada dua kerajaan. Yang pertama adalah kerajaan keadilan yang pintu gerbangnya dijaga oleh para hakim. Lalu yang kedua adalah kerajaan kebenaran yang pintu gerbangnya dijaga oleh para ilmuwan. Nah, dua-duanya ini, hakim, ilmuwan, harus punya otonomi. Kalau di pengadilan, hakim-hakim ini harus punya kekuasaan kehakiman atas dirinya sendiri, yang tidak hanya diletakkan di lembaganya saja, ketua-ketua pengadilannya, tapi juga kepada dirinya sendiri, karena hakim itu menjalankan tugasnya atas nama Tuhan di dunia. Perwakilan Tuhan. Perwakilan Tuhan di dunia. Makanya mereka disebutnya yang mulia. Jadi mereka harus punya kemandirian yang sangat penuh untuk bisa menelaah macam-macam sengketa-sengketa itu, argumennya, pasal-pasalnya, sehingga mereka bisa membuat pertimbangan-pertimbangan yang mengakomodasi bukan hanya soal hukumnya saja, ini kita ngomong konstitusi ya, tetapi juga konteks-konteks kemasyarakatannya, dan disitulah mereka tidak boleh sama sekali diintervensi. Dan kalau akan ada atau sudah ada tata tertib DPR yang mengatakan DPR punya kewenangan melakukan pengawasan, itu pasti salah sekali gitu. Karena nggak bisa, yang namanya di konstitusi semua orang tahu fungsi-fungsi DPR, pengawasan, legislasi, budgeting. Tetapi ketika dia mengawasi hakim, itu sama sekali tidak pada tempatnya. Justru DPR itu harus melakukan pengawasan terhadap eksekutif ya. Ya, itulah gunanya pemisahan kekuasaan di lembaga negara gitu kan. Nah, sekarang ini setelah 98 tentu saja mekanisme kontrol dalam perspektif negara hukum itu bukan hanya trias politika, tetapi juga kita punya MK, punya KY, Komisi Yudisial, punya KPK, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman dan lain-lain. Jadi trias politikanya menjadi
lebar. Harusnya kan check and balances antara lembaga negara terutama jadi lebih kenceng gitu. Tapi kok sekarang malah mau DPR malah bisa oleh DPR gitu ya. Padahal kan sebenarnya udah ada komisi yudisial misalnya untuk yudikatif lah ya, untuk Mahkamah Konstitusi dan juga MA dan juga kejaksaan gitu ya. Betul. Untuk birokrasi ombudsman gitu ya. Betul. Oke. Ya, kita udah panjang lebar ngomongin terkait kondisi sekarang, situasi sekarang yang memang harus kita akui tidak baik-baik saja. Tadi udah disampaikan oleh Bu Sulis, di kalangan anak muda lagi ramai soal kabur aja dulu, Indonesia gelap. Jadi ini kayak semacam mengekspresikan situasi kita sekarang. Dan terima kasih Bu Suli. Terima kasih Teh Nur untuk ngobrol-ngobrolnya, dan pemirsa MPTV, kita akan ketemu lagi dalam program berikutnya ya. Kita akan bahas dengan narasumber yang tentu saja sangat kompeten di bidangnya. Kita ketemu lagi edisi mendatang. Dadah, terima kasih. Dadah, salam. Dadah, salam.